dengan metode forward pass. Dalam pelaksanaan suatu proyek, baik proyek konstruksi, bisnis, teknologi, maupun kegiatan organisasi, diperlukan perencanaan yang baik agar seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai target. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proyek adalah pengelolaan waktu. Apabila waktu tidak direncanakan dengan baik, proyek dapat mengalami keterlambatan yang berdampak pada peningkatan biaya dan menurunnya kualitas hasil pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu dalam menyusun jadwal proyek secara sistematis. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah forward pass. Manajemen proyek merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam manajemen proyek, terdapat berbagai aktivitas yang harus dilakukan secara teratur dan saling berkaitan. Tujuan utama manajemen proyek adalah memastikan proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat bantu yang dapat membantu mengatur jadwal pekerjaan secara efektif. Salah satu metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek adalah forward pass. Forward pass merupakan Salah satu metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek adalah forward pass. Forward pass merupakan teknik perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dan diselesaikan. Metode ini dilakukan dengan menghitung aktivitas dari awal proyek menuju akhir proyek. Dengan menggunakan forward pass, manajer proyek dapat mengetahui perkiraan waktu tercepat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Selain itu, metode ini membantu dalam menentukan urutan pekerjaan sehingga setiap aktivitas dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dalam metode forward pass, terdapat dua istilah penting, yaitu early start dan early finish. Early start adalah waktu yang paling awal suatu aktivitas dapat dimulai tanpa mengganggu urutan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, early finish adalah waktu paling awal suatu aktivitas dapat diselesaikan berdasarkan durasi yang telah direncanakan. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam proses perhitungan forward pass karena digunakan untuk menentukan jadwal pelaksanaan setiap aktivitas dalam proyek. Melalui perhitungan early start dan early finish, tim proyek dapat mengetahui kapan suatu pekerjaan harus dimulai dan kapan pekerjaan tersebut diperkirakan selesai. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, serta tidak menyebabkan keterlambatan pada aktivitas berikutnya. Selain itu, hasil perhitungan tersebut juga dapat membantu manajer proyek dalam mengatur penggunaan sumber daya, melakukan pengawasan terhadap kemajuan pekerjaan, dan mengambil keputusan yang tepat apabila terjadi perubahan atau hambatan selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, penerapan konsep early start dan early finish dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengendalian waktu dan suatu proyek. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa forward pass merupakan metode yang digunakan untuk menentukan waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai dan diselesaikan dalam sebuah proyek. Metode ini membantu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proyek sehingga pekerjaan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Dengan memahami metode forward pass, manajer proyek maupun anggota tim dapat menyusun jadwal yang lebih baik dan mengurangi risiko keterlambatan proyek. Sebagai contoh penerapan forward pass, kita dapat melihat kegiatan penyelenggaraan seminar kampus. Sebelum seminar dilaksanakan, panitia harus menyusun proposal, mencari sponsor, menyiapkan tempat acara, melakukan promosi, dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Setiap kegiatan memiliki urutan tertentu. Misalnya, promosi biasanya dilakukan setelah konsep acara dan jadwal seminar telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode forward pass, panitia dapat mengetahui waktu yang paling awal setiap kegiatan dapat dilaksanakan
sehingga seluruh persiapan berjalan lebih terang. Metode forward pass memiliki berbagai manfaat dalam manajemen proyek. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu penyusunan jadwal proyek secara lebih sistematis dan terstruktur. Selain itu, metode ini juga membantu manajer proyek dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan pekerjaan. Dengan adanya jadwal yang jalan, setiap anggota tim dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Forward pass juga membantu mengurangi risiko keterlambatan karena setiap aktivitas telah direncanakan sejak awal. Selain digunakan untuk menentukan jadwal proyek, metode forward pass juga menjadi dasar dalam proses pengendalian waktu proyek. Hasil perhitungan forward pass dapat digunakan untuk membandingkan antara jadwal yang direncanakan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Apabila terdapat aktivitas yang mengalami keterlambatan, manajer proyek dapat segera mengambil tindakan perbaikan agar keterlambatan tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan proyek. Dengan demikian, proyek dapat tetap berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, metode forward pass juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah hasil perhitungan sangat bergantung pada ketepatan estimasi durasi setiap aktivitas. Apabila estimasi waktu yang digunakan tidak akurat, maka jadwal proyek yang dihasilkan juga dapat menjadi kurang tepat. Selain itu, metode ini selalu dapat memperhitungkan risiko-risiko yang muncul secara tiba-tiba selama pelaksanaan proyek. Namun demikian, metode forward pass tetap menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam proses penjadwalan proyek karena mudah dipahami dan diterapkan. Jika suatu aktivitas belum selesai, maka aktivitas berikut yang bergantung pada aktivitas tersebut tidak dapat dimulai. Oleh karena itu, metode ini membantu menggambarkan alur pekerjaan dalam suatu proyek secara lebih jelas dan sistematis. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas